Selamat siang, Bu Riana dan teman-teman semuanya. Saya Andreas Krisna Nugroho Jati dengan NPM 230427601 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2023-2024. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah singkat dari PT Indofood. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian pada tahun 1994 resmi berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Didirikan sebagai perusahaan makanan besar di Indonesia, berkembang menjadi Total Food Solutions, dari bahan baku hingga produk siap konsumsi. Beberapa unit usaha utama Indofood antara lain consumer blended products seperti mie instan, produk dairy, dan snack. Kemudian agribisnis juga Bogasari sebagai unit penggilingan gandum, serta distribusi. Produk yang paling dikenal oleh masyarakat dari Indofood adalah Indomie dan Bogasari. Di sini adalah perhitungan rasio dari PT Indofood dengan rata-rata industri 2023 dan rata-rata industri 2024 menggunakan 4 sampel perusahaan. Yang pertama itu PT Indofood itu sendiri, yang kedua PT Campina, yang ketiga PT Mayora, dan yang keempat PT Multi Bintang. Di sini saya akan menjelaskan tentang current ratio. Indofood mencatat kenaikan current ratio dari 3,51 di tahun 2023 menjadi 4,1 di tahun 2024. Angka ini mencerminkan likuiditas jangka pendek Indofood yang semakin kuat. Namun demikian, pada tahun 2024, posisinya sedikit berada di bawah rata-rata industri. Artinya, meskipun kondisi kas dan aset lancar Indofood meningkat, secara relatif masih ada perusahaan lain di industri yang lebih tinggi rasio likuiditasnya. Yang kedua adalah collection period. Collection period Indofood berada pada level 37 hari di tahun 2023 dan naik sedikit atau tipis menjadi 39 hari pada tahun 2024. Angka ini tergolong lebih rendah dibanding perusahaan pembanding, yang berarti lebih efisien. Kondisi ini menunjukkan Indofood mampu mengelola piutang dengan baik, menjaga arus kas tetap lancar, serta menerapkan kebijakan kredit yang sehat. Selanjutnya di sini adalah debt to equity. Rasio utang atau debt to equity terhadap ekuitas Indofood mengalami penurunan dari 0,92 pada tahun 2023 menjadi 0,88 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Indofood relatif konservatif dengan ketergantungan yang rendah terhadap utang. Tren penurunan juga memberi sinyal adanya kecenderungan pengurangan porsi utang dalam struktur modal perusahaan. Selanjutnya di sini adalah time interest earned. Time interest earned Indofood mengalami penurunan cukup tajam dari 7,1 pada tahun 2023 menjadi 3,83 pada tahun 2024. Penurunan ini berarti kemampuan Indofood untuk menutup beban bunga melemah signifikan. Dengan kata lain, beban bunga Indofood meningkat relatif terhadap pendapatan operasinya, dan ini menjadi salah satu tantangan utama bagi perusahaan. Selanjutnya di sini adalah gross profit margin. Gross profit margin Indofood stabil di angka 37%, baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024. Konsistensi margin ini menunjukkan kestabilan struktur biaya produksi dan harga jual. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang berada di kisaran 45-50%, margin Indofood lebih rendah. Hal ini wajar karena produk utama Indofood seperti mie instan dan makanan pokok cenderung memiliki margin lebih kecil dibanding produk konsumen olahan lainnya. Yang selanjutnya adalah net profit margin.
Net profit margin Indofood juga relatif stabil, yakni berada di kisaran 12% di tahun 2023 maupun 2024. Nilai ini lebih rendah dibandingkan multi-bintang, tetapi lebih tinggi daripada PT Mayora. Stabilitas margin bersih Indofood menandakan adanya pengendalian biaya dan pendapatan yang baik, meskipun sedikit di bawah rata-rata industri, terutama pada 2024, jauh di bawah rata-rata industri. Secara keseluruhan, Indofood menunjukkan kinerja yang relatif stabil sepanjang periode 2023 hingga tahun 2024. Dari sisi kekuatan, Indofood berhasil meningkatkan likuiditas, mengelola piutang dengan efisien, memiliki struktur modal yang konservatif, serta profitabilitas yang stabil. Namun, terdapat kelemahan terutama pada penurunan kemampuan menutup beban bunga yang cukup signifikan, serta margin keuntungan yang berada di bawah rata-rata industri. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, Indofood sebaiknya mulai lebih memperhatikan kemampuan menutup beban bunga. Perusahaan bisa mempertimbangkan untuk mengurangi porsi utang berbunga tinggi atau mencari sumber pendanaan dengan biaya yang lebih murah. Dengan demikian, stabilitas keuntungan perusahaan tetap terjaga, resiko bisa diminimalisir, dan Indofood dapat terus mempertahankan efisiensi operasional serta stabilitas arus kasnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.